Isu mengenai dugaan kecurangan pemilu serta netralitas pemilu juga menjadi landasan bagi mereka yang menghendaki pemajulan Presiden Joko Widodo. Artinya di sini kita melihat benang merah kepentingan yang sama antara pihak yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi serta kepentingan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Mungkinkah Presiden Joko Widodo dimakzulkan? Dan jika proses pemajulan berjalan, bagaimana peta kekuatannya? Seperti kita tahu, narasi pemajulan Presiden Joko Widodo kembali mengemuka setelah sejumlah tokoh yang mewakili petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Dalam pertemuan itu mereka meminta pemajulan presiden. Permintaan pemajulan presiden ini memang bukan dikemukakan oleh kalangan elit partai politik ataupun politisi yang mewakilinya di parlemen. Dan kita tahu, politisi di parlemenlah yang memiliki hak dan kewenangan untuk menggulirkan proses pemajulan presiden. Namun, dalam politik tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Wajar jika kita mengajukan pertanyaan, apakah permintaan pemajulan Presiden Joko Widodo yang dikemukakan para tokoh itu juga terkait dengan kepentingan elit partai politik? Apakah ini merupakan bagian dari cek ombak sebelum proses pemajulan presiden benar-benar dilaksanakan? Karena itu tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Wacana pemajulan Presiden Joko Widodo sesungguhnya sudah bergulir sejak beberapa bulan lalu, tepatnya sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan syarat calon wakil presiden yang kemudian meloloskan anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Dalam rapat paripurna DPR pada 31 Oktober 2023, politisi dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengusulkan hak angket atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun belakangan, usulan hak angket ini merembet menjadi isu pemajulan presiden. Politisi dari PKS, Mardhani Alisera, mencetuskan wacana pemajulan Presiden Joko Widodo jika memang Presiden terbukti melakukan campur tangan dalam proses Pilpres 2024. Wacana pemajulan Presiden Joko Widodo semakin bergaung setelah sejumlah tokoh dari petisi 100 bertemu dengan Mahfud MD meminta pemajulan Presiden Joko Widodo. Mereka menghendaki pemilu 2024 berlangsung tanpa Presiden Jokowi. Para tokoh ini juga melaporkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Bagaimana respon partai politik yang selama ini sering menyuarakan soal dugaan kecurangan pemilu dan tuntutan netralitas pemilu? Sejumlah tokoh partai politik memang sudah memberikan tanggapan. Puan Maharani dari PDIP misalnya menganggap usulan pemajulan presiden merupakan bagian dari aspirasi warga negara, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa hingga kini belum ada pihak di legislatif yang memproses pemajulan presiden. Komentar para tokoh partai politik itu memang sangat normatif, bahkan terkesan abu-abu, tidak memperlihatkan sikap dukungan, tidak juga memperlihatkan sikap penolakan. Namun satu hal yang pasti, dalam politik, terkadang suatu isu tidak bisa dikonfirmasi hanya melalui ucapan tokoh politik, melainkan melalui tindakan atau langkah-langkah politik. Nah, terkait tindakan dan langkah politik, seperti banyak diketahui, tema mengenai dugaan kecurangan pemilu serta tuntutan netralitas pemilu merupakan sesuatu yang sering disuarakan oleh kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Artinya, kedua kubu itu disatukan oleh isu yang sama, yakni isu mengenai dugaan kecurangan pemilu serta tuntutan netralitas pemilu. Dan kita tahu, isu mengenai dugaan kecurangan pemilu serta netralitas pemilu juga menjadi landasan bagi mereka yang menghendaki pemajulan Presiden Joko Widodo. Artinya di sini kita melihat benang merah kepentingan yang sama antara pihak yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi serta kepentingan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Bahkan kubu pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud sudah mulai menjalin komunikasi politik terkait dugaan kecurangan pemilu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah memastikan bahwa tim hukum dari kedua kubu sudah menjalin komunikasi politik untuk menyikapi dugaan kecurangan pemilu. Ini semakin menegaskan bahwa kedua kubu ini memang disatukan oleh isu tentang dugaan kecurangan pemilu. Bahkan dalam video saya sebelumnya, anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Afnan Malai, memastikan memang sudah ada jalinan komunikasi politik antara kedua kubu. Ini juga sekaligus membuka peluang tentang kemungkinan bersatunya kubu pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 di putaran kedua Pilpres. Jadi kemungkinan 01 dan 03
saling bekerja sama menghadapi pemilu yang makin makin ada indikasi tidak netral itu banyak banget ya. Jadi saya kira ini langkah yang perlu kita apresiasi, dan 01 dengan 03 perlu punya kesadaran bersama bahwa kecurangan itu sangat mungkin dilakukan oleh 02. Karena kita tahu bagaimana tentara, polisi, birokrat, segala macamnya, termasuk orang yang ingin menyumbang dana ke 01 dan 03 itu dihambat. Itu nggak perlu dibuktikan karena faktanya begitu. Pertanyaannya, jika pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 bersatu, apakah pemajulan Presiden Joko Widodo akan menjadi opsi yang akan diambil? Kita memang tidak bisa menyimpulkan apakah pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 memiliki agenda untuk memajukan Presiden Joko Widodo. Kita juga belum bisa menyimpulkan apakah kedua kubu itu berada di balik wacana pemajulan Presiden Joko Widodo. Namun yang pasti, untuk bisa memajukan Presiden, terlebih dahulu harus ditentukan apa alasan untuk memajukan Presiden. Dan ini sudah diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Jika DPR memiliki alasan yang kuat untuk memajukan presiden, maka proses pemajulan akan dimulai dengan penyelidikan oleh DPR atau biasa disebut dengan hak angket. Setelah panitia khusus melakukan penyelidikan dan sampai pada suatu kesimpulan, maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat dengan menyebut bahwa presiden harus diberhentikan. Pendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan pengajuan ini hanya bisa dilakukan dengan dukungan minimal 2/3 anggota DPR di sidang paripurna. Jika kemudian MK menyatakan menolak, maka perkara otomatis gugur. Dan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima, maka DPR dapat melanjutkan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun tentu tidak mudah untuk bisa memberhentikan Presiden, karena pasti di dalam parlemen sendiri akan ada pertarungan antara kekuatan yang menolak pemajulan Presiden dan yang mendukung pemajulan Presiden. Nah, jika kita berandai-andai, misalnya partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 menggunakan alasan dugaan kecurangan pemilu sebagai alasan untuk memajukan presiden, maka peta kekuatannya adalah sebagai berikut. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar didukung oleh Partai Nasdem yang memiliki 59 kursi di DPR, PKB dengan 58 kursi, serta PKS dengan 50 kursi. Total ada 167 kursi di DPR dari partai politik pendukung Anies Muhaimin. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD didukung oleh PDIP dengan 128 kursi di DPR dan P3 dengan 19 kursi. Sedangkan Partai Perindo dan Hanura yang juga mendukung Ganjar Mahfud tidak memiliki kursi di parlemen. Dengan demikian, partai politik pendukung Ganjar Mahfud total memiliki 147 kursi di DPR. Jika parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bergabung, maka total ada 314 kursi atau setara dengan 54,6% dari total jumlah kursi di DPR. Ini berarti, jika parpol pendukung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bersatu menggulirkan proses pemajulan presiden di DPR, mereka memiliki kekuatan yang dominan. Namun, komposisi kekuatan bisa berubah jika proses pemajulan berlanjut di MPR, karena anggota MPR ada yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dengan jumlah 136 kursi. Perhitungan tadi tentu bukan sesuatu yang pasti, karena dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Namun setidaknya perhitungan tadi bisa menjadi gambaran tentang peta kekuatan terkait wacana pemajulan presiden. Demikian ulasan kali ini, sampai jumpa.